Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas efek panas pada chapter 4 buku Smith-Vaness, ya. Efek panas dapat menggantikan fenomena kimia dan fisika yang berhubungan dengan perpindahan panas ke atau dari suatu sistem atau sebagai hasil dari perubahan suhu. Contoh sederhananya adalah efek panas yang dihasilkan dari proses pemanasan atau pendinginan dari fluida murni, yaitu kalau di penerapan industri. Saya ambil contoh adalah pabrik etilen glikol yang dibuat dengan oksidasi parsial katalitik etilen menjadi etilen oksida. Pabrik etilen glikol ini menggunakan proses oksidasi langsung dengan udara, kemudian dilanjutkan hidrolisis etilen oksida. Ada 4 tahapan dalam pembuatan etilen glikol. Yang pertama adalah tahap persiapan bahan baku, yaitu gas etilennya. Bahan baku etilen cair itu suhunya minus 30 derajat Celcius, berarti fasenya cair akan diubah terlebih dahulu menjadi fase gas sesuai dengan reaktor yang dibutuhkan. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan etilen oksida dengan cara mereaksikan gas etilen dengan oksigen menjadi gas etilen oksida. Tahapan yang ketiga yaitu pembuatan etilen glikol ini dengan cara mereaksikan etilen oksida yang terbentuk pada reaksi pertama ditambah dengan air. Sedangkan tahap keempat adalah pemurnian produk etilen glikol dengan cara dipisahkan dari beberapa produk sampingnya. Dari contoh industri etilen glikol tadi, maka ada beberapa jenis panas yang terlibat, sehingga dalam kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 6 bahasan efek panas. Yang pertama adalah panas sensibel, yang kedua kapasitas panas sebagai fungsi dari temperatur, lalu ada panas laten, karena ada reaksi maka terdapat panas reaksi, kemudian panas pembakaran dan panas pembentukan standar. Kemudian selain itu panas reaksi sebagai fungsi dari suhu serta perhitungan efek panas untuk reaksi yang terjadi di industri kimia. Masuk bagian pertama adalah panas sensibel. Panas sensibel terjadi karena adanya perubahan suhu namun tidak terjadi perubahan fasa. Di sini juga tidak ada reaksi kimia dan tidak ada perubahan dari komposisi. Klasifikasi yang pertama, apabila panas yang terlibat itu dianggap sama dengan perubahan entalpi sebagai fungsi dari suhu dan tekanan, maka dH sama dengan dH dot T pada P konstan dt ditambah dH dot P pada T konstan dP. Pada chapter sebelumnya diketahui bahwa dH per dot T pada P konstan itu nilainya sama dengan kapasitas panas Cp, sehingga rumus ini berubah menjadi dH sama dengan Cp dt ditambah dH dot P pada T konstan dikalikan dP. Bagaimana cara menghitung term kedua? Term kedua ini bisa dihilangkan atau bisa diabaikan apabila memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama proses terjadi pada tekanan konstan sehingga tidak ada perubahan P di sini. dP nilainya 0 sehingga term kedua bernilai 0. Yang kedua adalah jika entalpi bukan merupakan fungsi dari tekanan, sehingga dH dot P ini nilainya juga 0. Bagaimana entalpi itu bukan merupakan fungsi dari tekanan apabila memenuhi beberapa kondisi, yaitu gas ideal, maka H independen terhadap P. Selain itu, gas berada pada tekanan yang rendah, bisa juga berupa padatan, atau cairan yang jauh dari titik kritisnya. Sehingga persamaan awal ini tadi, term kedua menjadi 0, tersisa dH sama dengan Cp dt. Ketika ini diintegralkan, maka menjadi delta H perubahan entalpi sama dengan integral dari Cp dt pada batas T1 sampai T2. Kemudian bagaimana hubungan antara perubahan entalpi dengan panas yang terlibat dalam suatu sistem? Untuk proses non-alir, kemudian reversibel dan tekanan konstan,
maka berlaku rumus Q sama dengan delta H. Untuk proses aliran steady di mana delta EP dan delta EK mendekati 0 dan kerja bernilai 0, maka Q sama dengan delta H. Sehingga dapat disimpulkan bahwa delta H yang di rumus atas ini sama dengan Q sama dengan integral Cp dt pada temperatur T1 sampai T2. Dengan cara yang sama, kita dapat menyatakan hubungan energi dalam sebagai fungsi dari suhu dan volume. Du sama dengan dou per dt pada V konstan dt ditambah dou per dou V pada T konstan dV. Ya, untuk dou per dt pada V konstan, pada chapter sebelumnya diketahui ini merupakan nilai dari CV. Dan term kedua dapat diabaikan jika yang pertama proses terjadi pada volume konstan sehingga dV bernilai 0. Atau yang kedua, jika energi dalam bukan merupakan fungsi dari volume sehingga nilainya 0 dan berlaku U dapat independen terhadap V berlaku jika yang pertama adalah gas ideal. Kemudian yang kedua syaratnya merupakan fluida yang incompressible. Sehingga du sama dengan CV dt dan apabila ini kita integralkan, maka akan didapatkan perubahan energi dalam sama dengan integral CV dt dengan batas T1 sampai dengan T2. Karena volumenya konstan, maka delta U sama dengan Q sama dengan integral CV dt. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kapasitas panas sebagai fungsi dari temperatur. Cp merupakan fungsi suhu dan di sini digunakan Cp gas ideal di mana rumusnya adalah Cp per R Ig sama dengan A ditambah Bt ditambah Ct pangkat 2 ditambah dt pangkat minus 2. Nilai A, B, C, dan D didapatkan dari tabel C1 di dalam appendix C. Bagaimana cara menghitung CV gas ideal? Karena dalam beberapa buku itu biasanya disebutkan hanya CP-nya saja. Untuk CV kita bisa mendapatkan nilainya berdasarkan persamaan CP sama dengan CV ditambah R. Sehingga CV per RIG sama dengan CP per RIG dikurangi 1. Dalam grafik ini, kita bisa melihat kapasitas panas pada beberapa macam unsur atau senyawa. Untuk senyawa N2, H2O, dan CO2, maka nilai CP per RIG cenderung naik berdasarkan kenaikan temperaturnya. Sedangkan untuk gas murni, dalam hal ini, gas mulia, dalam hal ini adalah AR, maka CP per RIG-nya cenderung konstan meskipun ada kenaikan temperaturnya. Selain itu, kita juga mengenal yang namanya kapasitas panas rata-rata. Kapasitas panas rata-rata didefinisikan sebagai rata-rata kapasitas panas yang merupakan fungsi suhu dibagi dengan selisih suhu tertinggi dan terendah. Rumus ini merupakan hasil dari integral rumus yang di atasnya, yaitu ini. Ketika ini diintegralkan, maka sisi sebelah kanan akan didapatkan nilai A plus B per 2 kali T plus T0 ditambah C per 3 T kuadrat plus T0 kuadrat ditambah T kali T0 ditambah D per T kali T0 dalam kurung dikalikan selisih dari suhu tertinggi dengan terendahnya. Ini adalah Cp per R sebagai fungsi suhu, seperti rumus yang di atas tadi. Untuk kapasitas panas rata-rata sendiri adalah tadi ya, rata-rata kapasitas panas merupakan fungsi suhu, kemudian dibagi dengan selisih suhu tertinggi dan terendah. Jadi, Cp
H per R itu sama dengan nilai dari ini dibagi dengan T min T0-nya, disimbolkan CP per R. Dari persamaan sebelumnya, yaitu delta H sama dengan CP dt integral T1 sampai T2, maka untuk CP rata-rata persamaan bisa ditulis menjadi delta H sama dengan CPH dikalikan T min T0 atau T2 min T1. Nah, dalam suatu industri biasanya ada permasalahan yang ingin diketahui berapa suhu akhir suatu senyawa, suatu proses ya. Apabila diketahui panas yang terlibat dan temperatur awalnya, maka di sini kita mencari nilai T. T sama dengan delta H dibagi CPH ditambah dengan T0-nya. Saya masuk ke dalam contoh 4.3 di buku Smith-Vaness. Berapa suhu akhir yang dicapai ketika sejumlah panas yaitu 400 juta joule ditambahkan ke dalam 11.000 mol amonia dengan kondisi suhu awal 530 Kelvin. Proses yang terjadi adalah steady dan tekanannya 1 bar. Seperti ini tadi. Jadi panasnya diketahui, kemudian jumlah molnya ada, temperatur awal ada, yang ditanya adalah suhu akhir yang dapat dicapai oleh senyawa amonia. Maka alur penyelesaiannya adalah, kita tahu delta H adalah perubahan entalpi per mol. Maka kita bisa menghitung delta H sama dengan Q dibagi dengan molnya. Ini ada Q-nya dibagi dengan mol amoniaknya. Setelah itu, kita tujuannya adalah mencari nilai suhu akhir T. Bagaimana caranya? Adalah dari persamaan CP rata-rata. Dari sini ya, delta H-nya ada, kemudian CP H-nya itu ada, CPH-nya ada. Ya, tapi nggak bisa kita menentukan ini karena kita belum mendapatkan nilai T. Kenapa? CPH adalah fungsi dari temperatur juga. Kalau kita masukkan ke sini delta H-nya ada, kita mau menghitung CPH, CPH-nya ternyata adalah fungsi dari T, sehingga tidak bisa menghitung nilai T. Oleh karena itu kita harus menggunakan tebakan. Bagaimana caranya? Kita tebak suhu akhir T. Dan tebakan ini tidak boleh sembarangan, karena harus dilihat dulu. Amonia, dia reaksinya eksotermis, maka T akhir pasti nilainya lebih besar dari T awal. Jadi nanti ditebak suhu yang lebih tinggi dari 530 Kelvin. Setelah kita tebak T, maka dimasukkan ke rumus CP rata-rata. Di sini kita masukkan, kita akan mendapatkan nilai CP rata-rata. Setelah itu hitung nilai T-nya dari sini. Delta H ada, CP-nya sudah ada karena kita menebak nilai T akhir ditambah dengan suhu awal yang diketahui. Nah, bagaimana proses ini akan berakhir? Berakhir apabila T tebakan, T yang awal tadi nilainya sama dengan T hasil dari hitungan. Kalau misalkan belum sesuai, maka kita menebak lagi prosesnya dari awal. T-nya ditebak, kemudian masuk ke rumus CP rata-rata lagi yang di sini, kemudian masukkan ke rumus menghitung T akhir sampai T akhir sama dengan T tebakan. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan contoh soal 4.3 sesuai dengan alur penyelesaian tadi. Kita bisa juga menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kita buka di sini. Kemudian kita tulis informasi yang diketahui terlebih dahulu. Ada Q sebesar 400 juta joule. 400 kali 10 pangkat 6. Kemudian ada juga di informasi yaitu jumlah molnya sama dengan 11.000
mol. Informasi apa lagi yang diketahui? Yang diketahui adalah temperatur awalnya. T0 sama dengan 530 Kelvin. Ini saya isi dulu satuannya ya. Joule. Kemudian karena ini merupakan senyawa amonia dan Cp merupakan fungsi dari T, maka kita membutuhkan nilai A, B, C, dan D. Ini bisa diperoleh dari tabel C1 pada buku Smith-Vaness. Kita salin informasinya di sini. Nilai A untuk amonia adalah 3,578. Kemudian nilai B-nya adalah 3,020 kali 10 pangkat minus 3. Nilai C-nya 0, kemudian nilai D-nya adalah minus 0,186 kali 10 pangkat 5. Ini sudah ada. Kemudian sesuai dengan alurnya tadi, kita akan mencari suhu T. Bagaimana? Yaitu dengan cara menebak T akhir tebakan ya. Suhunya harus lebih tinggi. Saya ambil contoh 700 Kelvin. Setelah itu, maka kita masukkan ke rumus Cp rata-rata. Cp per R ya. Cp per R sama dengan sesuai dengan ini. Ini Cp per R. Sama dengan kita masukkan A ditambah dengan B per 2 dikalikan T ditambah dengan T0 ditambah C per 3 dikalikan T kuadrat ini pangkat 2 ditambah T0 pangkat 2 ditambah T dikalikan dengan T0, setelah itu ditambah dengan D dibagi T dikalikan dengan T0-nya. Bentar ya. Kita dapatkan Cp per S sekian, kemudian kita hitung nilai Cp dengan mengalihkan hasil ini dengan nilai R di sini adalah 8,314 karena satuannya adalah Joule. Didapatkan nilai Cp sekian. Setelah itu kita bisa memasukkan nilai Cp ini ke dalam T akhirnya. Berapakah nilai T akhir? Kita menggunakan rumus T akhir sama dengan ini ya, delta H. Oke, delta H-nya ternyata kita belum mencari terlebih dahulu. Oke ya, delta H sama dengan Q dibagi dengan N-nya. Ya, DH-nya sudah dapat, baru kita masukkan lagi ke sini. T akhir sama dengan DH dibagi dengan CP. Ini kita kasih tanda kurung. Setelah itu baru ditambah dengan nilai T0-nya.
Oke, kita dapat T akhir segini. Ternyata T akhir ini berbeda dengan T tebakan tadi ya. Kita menebak 700, ternyata hasilnya adalah 1300. Oleh karena itu, kita menggunakan sum square error, di mana sum square error ini sama dengan selisih antara T akhir dikurangi dengan T tebakan di awal, kita pangkatkan 2. Nah, nilai ini harus mendekati 0 ya. Nilai ini harus mendekati 0. Caranya adalah kita buka bantuan data, kemudian what if analysis, dan kita goal seek. Set cell-nya adalah SSE, to value-nya dia harus sama dengan 0 dengan mengganti tebakan kita, T tebakan kita. Oke. Ya. Di sini sudah tercapai, target value-nya adalah 0 dan kita amati bahwa T tebakan ini sudah sama dengan T akhir, yaitu 1233 ya. Dan hasil ini kita bandingkan dengan jawaban dari buku Smith-Vaness, yaitu 1234 Kelvin. Nilainya sudah sesuai. Ya. Demikian penyelesaian dari contoh 4.3. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah panas laten. Panas laten ini berbeda dengan panas sensibel, di mana untuk panas laten terjadi karena adanya perubahan fase dan tidak terjadi perubahan suhu. Misalnya contoh pada proses pencairan, kemudian vaporisasi penguapan, atau penyubliman dan perubahan fase yang lainnya. Beberapa persamaan yang dapat digunakan di sini, yang pertama adalah persamaan Clapeyron dengan menggunakan delta H sama dengan T dikalikan perubahan volume yang menyertai perubahan fasa tersebut kalikan dP1 per dt, di mana P1 adalah tekanan uap dari senyawa. Persamaan yang kedua adalah persamaan Riedel yang digunakan untuk memprediksi delta H penguapan pada titik didih normal berlaku pada tekanan atmosferiknya. Rumusnya adalah delta Hn adalah panas laten penguapan pada suhu Tn dibagi dengan R kalikan suhu didih normalnya sama dengan suatu koefisien yaitu 1,092 dikalikan ln Pc tekanan kritis dikurangi 1,013 dibagi 0,93 dikurangi TRN. TRN adalah temperatur tereduksi pada suhu normal boiling point-nya. Jadi kalau kita tahu titik didihnya adalah Tn, kemudian Tc dapat kita peroleh dari tabel B1, maka TRN dapat dihitung. Yang ketiga adalah persamaan Watson. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui kalor penguapan cairan murni. Jika diketahui kalor penguapan pada suhu tertentu, kemudian ingin mengetahui kalor penguapan pada suhu yang lainnya. Rumusnya adalah panas laten penguapan pada suhu T2 dibagi panas laten penguapan pada suhu T1 sama dengan 1 dikurangi TR2 per 1 min TR1 pangkat 0,38. Contoh 4.4. Diberikan panas laten penguapan air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 2257 Joule per gram. Perhitungkan panas laten pada suhu 300 derajat Celcius. Alur penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui delta H1 yaitu sebesar 2257, kemudian T1 adalah 100 derajat Celcius, T2-nya 300 derajat Celcius. Kemudian kita cari nilai TR1 dan TR2 dengan menggunakan TC dari appendix B. Setelah itu hitung dengan menggunakan persamaan Watson, maka akan diperoleh delta H2. Kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan persoalan ini.
Kita tulis di sini apa yang diketahui. Tadi adalah DH1, maksudnya delta H1 ya di sini sama dengan 2257 Joule per gram. Kemudian ada T1 sama dengan 100 derajat Celcius. Ini saya ubah ya, sama dengan ini ditambah 273 Kelvin. Satuannya ini Kelvin. Kemudian ada T2 sama dengan 300 derajat Celcius sama dengan ini ditambah 273. Informasi selanjutnya sudah tidak ada. Nah, kita ingin menyelesaikan persoalan ini yaitu dengan menggunakan persamaan Watson. Ini persamaannya ya. Sehingga kita memerlukan nilai dari TR1 dan nilai dari TR2. TR1 dan TR2 ini dapat dihitung apabila kita sudah mengetahui nilai dari TC-nya. Kita lihat dari appendix B, nilai TC untuk air adalah sebesar 647,1 Kelvin. Sehingga kita hitung TR1 sama dengan TN1 ini dibagi dengan TC. Begitu juga untuk TR2 sama dengan TN2. Maaf salah ya, ini yang satunya Kelvin dibagi dengan TC-nya. Kita dapatkan TR1 dan TR2, kemudian masuk ke dalam rumus Watson-nya, dimana untuk DH2 per DH1 per DH1 sama dengan, kita isikan di sini dulu ya, 1 dikurangi dengan TR2 dibagi 1 dikurangi dengan TR1 pangkat 0,38. Ini hasil DH2 per delta H1. Yang kita cari adalah delta H2-nya. Sama dengan ini kita kalikan dengan delta H1. Ya, didapatkan delta H2 adalah sebesar 1372 Joule per gram. Ini hasilnya.